No gold is not in her. She's a we keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. Ya, balik lagi di Animetech ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan RX 570 series dari Asus ROG Strix. Bisa dilihat ya, mantep banget ini gambarnya. Di sini VGA menggunakan 8 pin power, bisa dilihat di sini. Oke, 8 pin power dan juga fisiknya seperti ini, dan ada 4 DisplayPort. Ada 1 DisplayPort HDMI dan 2 DVI-D. VGA ini rilis di tahun 2017 dengan menggunakan teknologi 14 nanometer. Memori tipenya GDDR5, dan kebetulan yang kita pegang ini dengan memori size 4GB DDR5 ini tanpa menggunakan backplate. Oke, bisa kita lihat untuk kipasnya, fisiknya mantap, kipasnya besar, dan heatsinknya juga besar ya untuk sekelas RX 570. Oke, buat teman-teman yang pengen lihat detailnya bisa lihat di sini di GPU Z, bisa di pause dulu. Oke, kita bisa lihat detail-detailnya. VGA ini masih menjadi banyak pilihan untuk gamers dan juga produktif, orang-orang yang menggunakan untuk produktivitas. So, tanpa basa-basi kita langsung tes aja. Oke, jadi ini adalah video pengetesan di sender ya. Kita bisa lihat ini kita menggunakan RX 570 4GB dari Asus ROG Strix. Di sini di low semua dengan settingan di off semua, dan VSync juga kita off di resolution 1366x768. Kita bisa langsung tes saja. FPS yang dihasilkan bisa dilihat di sebelah kiri. Ada di 117, 120, 130, bervariasi di kisaran 100 fps. Entah kenapa ya, di sini padahal Ryzen 3-nya sih sudah 100% ya, ditambah lagi ini pakai record loh. Tapi tidak sepatah-patah dengan VGA yang kemarin kita gunakan gitu. Cuman ya mungkin ini karena sama-sama AMD, mungkin kurang tahu juga, nanti kita akan cari tahu lebih dalam. Tapi ya so far untuk penggunaannya ini mulus banget, tidak ada kendala. Dan ya paling yang perlu diperhatikan adalah suhu dari RX 570 nya seperti itu. RX 570 itu ada di suhunya ada di 65 derajat. Ya untuk pengetesannya seperti ini aja, lancar banget buat main di sender. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, sekarang pengetesan Watch Dogs 2. Ini kita pakai RX 570 4GB GDDR5 dari Asus ROG Strix. Bisa dilihat ini untuk settingannya. Kita masih menggunakan 1366x768. Untuk di quality-nya di low semua. Dan tentu saja VSync di off untuk kita bisa lihat berapa FPS yang bisa dihasilkan. Di sini seperti itu, sangat reliable banget ya, sangat reliable. Bisa dilihat untuk dimainin, untuk suhunya juga masih sangat-sangat reliable ini. Kita bisa lihat kadang drop di 40. Cuman biasanya untuk game-game AAA ini, kalau ini tanpa di record bakalan stabil banget. Lagi-lagi ini kita kepentok 4 core. Ini udah nyaman banget sebenarnya. Pakai RX 570 ini nggak pas lah untuk disandingin dengan Ryzen 3200 gini. Nggak terlalu berlebihan tapi nggak terlalu kurang juga gitu. Apalagi untuk libas-libas e-sport. Lagi-lagi ini karena 4 core ya, jadi makanya ada starter seperti itu. Kalau di tanaman-tanaman gini dia akan lebih drop karena banyak vegetation ya. Ngerendernya kan lebih kecil-kecil itu. Seperti itu untuk pengetesan Watch Dogs 2 nya. Sekian, kita bisa lanjut lagi.
Oke, baiklah, ini pengetesan dari Cyberpunk 2077. Kita menggunakan RX 570 4GB GDDR5. Untuk FPS yang dihasilkan ada di 28, 29, 30 seperti di layar ya. Tapi sekali lagi nih, tapi kalau tanpa record ini udah bisa playable lebih nyaman dan lebih enak. Seperti itu. Untuk 4GB GDDR5 sebenarnya sih rada kepentok ya, cuman udah oke banget lah. Ini tadi kita bisa dapat hampir 50 fps di sini. Nah, bahkan kita udah nyentuh 50 fps di sini menggunakan RX 570 4GB GDDR5. RX 570 di 2024 ini tuh masih jadi pilihan yang oke banget. Tapi bakalan lebih enak lagi kalau kalian pakai yang VRAM-nya 8GB. Pastinya lebih lega seperti itu. Untuk di tempat ramai seperti ini FPS bisa drop di 20-an. Tapi ya bisa ada penambahan sekitar 10-15 fps dikarenakan ya ini sambil record ya teman-teman. Gitu. Masih oke banget, wah, sangat-sangat cukup. Oke, kita bisa lanjut. Oke, kali ini pengetesan Alan Wake menggunakan RX 570 4GB dari Asus ROG Strix. Ini kita bisa lihat untuk Alan Wake di sini dapat FPS di 50-an. Oh, untuk settingannya kita lihat dulu ya. Seperti biasa ini grafik settingnya ada di 1366x768 dan di low semuanya ya. Oke, kita langsung testing aja. Ini bisa dapat di 5240 karena sambil record. Kita bisa lihat lagi. Kalau tanpa record ini bisa nyentuh 60-an sih, udah nyaman banget. Ini cuman kebantok karena 4 core-nya aja sih. Seperti itu. Wah. Apakah RX 570 bisa membuatku melewati dia? Aduh. Ya, begitulah. Ya, yang penting untuk Alan Wake ini sebenarnya playable banget menggunakan RX 570 di sini. Dan juga ini baru 42% usage dari GPU yaitu RX 570, yang artinya masih banyak kemampuan yang bisa dikeluarin lagi kalau menggunakan prosesor yang lebih powerful seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kali ini ada di game Stray. Kita menggunakan RX 570 Asus ROG Strix. Kita cek settingnya. Untuk di grafiknya 1366x768, resolution scale 100. Untuk di setting low, kita bisa langsung tes saja tanpa VSync. FPS yang didapat bisa dilihat ada di 116-100an. Apalagi kalau tanpa di record dia akan lebih stabil. Gitu, bisa dilihat 90, 80. Dan jika kita VSync dia bakalan lebih stabil lagi. Suhu dari RX 570-nya pun akan lebih adem jika menggunakan VSync untuk game-game ya story seperti ini yang tidak membutuhkan respon time yang cepat gitu loh. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Nyaman lah, udah nyaman banget pakai RX 570 ini. Oke. Untuk penggunaan game-game story e-sport ini RX 570 dari Asus ROG Strix ini mau udah cukup banget, udah sangat-sangat mumpuni. Kemana sih ya, mungkin ada stutter sedikit yang disebabkan dari ya prosesor 4 core yang bikin kita bottleneck ini. Oke, sekian, kita bisa lanjut lagi. Oke, sekian pembahasan dari Asus ROG Strix RX 570 4GB GDDR5 ini. Buat temen-temen, thank you banget yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Dan kalau kalian suka dengan VGA seperti ini di lapangan sih masih oke banget. Untuk penggunaan e-sport atau game-game AAA masih oke banget. Bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk mencoba beli VGA second RX 570 ini. So, sekian, Daryl Denny sign out. See you in the next video. And I'll go if not in her.